Ya, kelompok 1 silakan. Baik Ustadz, terima kasih waktunya. Mohon izin untuk share PowerPoint terlebih dahulu ya Ustadz. Ya, silakan. Kalau Google Meet ini semua bisa share screen. Cuman memang dari tempatnya bisa dilihat atau enggak. Ya, sudah tampil. Dimulai halaman pertama ya. Loh kok keluar lagi enunya. Tadi siapa yang share screen? Yuvita Ustadz, sebentar. Oh ya. Oh ya. Ya, sudah tampil. Silakan. Baik, saya mulai dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan teman-teman dan Ustadz, suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, cuma kadang-kadang agak terputus gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Oh iya. Baik, sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Yovita Yulianti dengan NIM 18. Kemudian ada 2 rekan saya yaitu Rizka Andaryani dengan NIM 19 dan Rizka Asbib dengan NIM 11. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kedudukan dan relasi akal wahyu dalam pandangan Al-Quran. Untuk yang pertama, akan disampaikan oleh rekan saya yaitu kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama yaitu definisi wahyu. Dalam kamus Lisan Al-Arab, karya Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa wahyu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wahy atau yang berarti indikasi, tulisan, pesan, ilham, dan atau ungkapan yang tersembunyi. Serta setiap yang saya sampaikan kepada selain engkau. Kemudian Al-Mujam Al-Wasyid karya Ibrahim Mustafa dan kawan-kawannya yang merupakan representasi ahli bahasa khalaf atau kontemporer mengatakan bahwa kata wahyu jika kata kerjanya berupa waha dihubungkan dengan ilahi atau kepadanya atau lahu untuknya, maka artinya berkisar pada menunjuk atau mengisyaratkan berbicara dengan perkataan yang tidak diketahui oleh orang lain. Diartikan juga menulis, memerintahkan, mengutus, memberikan ilham dan menunjukkannya. Kemudian dalam Mana Al-Qatan dalam bukunya Mabahij fi Ulum Al-Quran menyebutkan definisi wahyu secara bersamaan baik dalam tinjauan bahasa maupun tinjauan istilah syar'inya. Menurutnya wahyu secara bahasa diambil dari kata wahaitu ilaih wa auhaitu yang bermakna jika engkau berbicara kepada dia dengan ungkapan yang tidak didengar oleh yang lainnya. Dan kata al-wahyi dalam isyarat yang cepat dan itu dapat direalisasikan berupa simbol dan sindiran dan terkadang bermakna sebatas suara dan berupa isyarat yang didemonstrasikan oleh sebagian anggota badannya. Kemudian wahyu dalam perspektif Al-Quran ialah dalam Al-Quran kata wahyu dan derivasinya disebutkan sebanyak 78 sampai 79 kali.
Adapun makna wahyu secara etimologi yang dikorelasikan dengan kata-kata wahyu dan derivasinya yang termaktub dalam Al-Quran ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah wahyu bermakna ilham fitri kepada manusia seperti wahyu Allah kepada ibunya Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 7 yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungainya. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Kemudian wahyu bermakna ilham naluri kepada binatang, seperti wahyu Allah kepada lebah dalam surat An-Nahl ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung dan di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian isyarat cepat yang didemonstrasikan berupa simbol atau lambang, seperti isyarat yang didemonstrasikan oleh Nabi Zakaria dalam surat Al-Maryam ayat 11 yang artinya ialah maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, dan bertasbihlah kamu kepada waktu pagi dan petang. Kemudian wahyu bermakna bisikan setan dan menjadikan perbuatan buruk terasa indah dalam jiwa manusia yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 112 yang artinya ialah, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Bagaimana mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Kemudian yang terakhir, wahyu bermakna pesan yang Allah sampaikan kepada malaikat berupa perintah supaya dikerjakan oleh mereka yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 12 yang artinya ialah, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Aku akan memberikan rasa ketakutan ke dalam orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Kemudian dari penjabaran definisi wahyu secara bahasa di atas, paling tidak ada dua konklusi yang dapat diuraikan, yaitu yang pertama ialah bahwa manusia secara global dalam perspektif etimologi adalah sebuah kesenjangan pihak pertama kepada pihak kedua, baik melalui perantara ataupun tidak. Di samping itu, pesan ini juga baik berupa isyarat, tulisan maupun lisan. Kemudian yang kedua, bahwa wahyu secara etimologi dapat dikorelasikan dengan tren wahyu yang ada di dalam Al-Quran, memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada definisi wahyu secara terminologi, di mana wahyu tidak khusus disampaikan kepada Nabi Allah saja, tetapi juga dialami oleh lainnya, seperti kepada lebah, kepada ibunya Musa, atau juga dapat bermakna bisikan setan kepada sekutunya. Walaupun ketika wahyu diangkat secara mutlak, maka makna yang dimaksud adalah dalam perspektif terminologinya. Kemudian materi selanjutnya disampaikan oleh Yovita. Waktu dan tempat saya persilakan. Atasnya, baik, saya akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah akal dalam perspektif Al-Quran. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang definisi akal. Yang secara etimologis, akal berasal dari asal kata
akolu, akolan, akolu, yakilu, yang bermakna mencegah. Kemudian akal juga memiliki makna lain, di antaranya mencegah, melarang, atau tembusan. Dalam bahasa Arab, al-aql dapat berarti menahan atau menahan diri dan mengekang hawa nafsu. Kemudian, menurut Ibnu Mansur mendefinisikan akal dengan mengatakan bahwa al-aql maknanya adalah atau akal dan al-nuha atau akal lawan dari al-nuha, kebodohan dan kebodohan. Dan bentuk pluralnya adalah kul. Disebutkan sebagai aldi atau ganti rugi. Seperti perkataan wa'akola al-akila yakiluhu al-aklan, yaitu menembus ganti rugi karena tindakan kriminal. Kemudian ada pendapat dari Ibnu Mustafa dan kawan-kawan menyebutkan bahwa akola yakilu akal mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Di samping itu, kata al-akal bermakna sinonim dari kata al-ghaz atau yang tidak mampu. Oleh karena itu, manusia disebut dengan hewan yang berakal atau mampu memilih. Menurutnya, akal dapat didefinisikan dengan sesuatu yang berfungsi untuk berpikir, berdalil, dan menyusun gambaran-gambaran atas suatu masalah dan pembenaran-pembenaran. Akal juga dapat diartikan dengan suatu saran, dapat membedakan antara yang bagus dan yang jelek, antara yang baik dan buruk, dan antara yang dan batil. Kemudian secara terminologi yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, definisi akal cakup ilmu-ilmu eksakta dan mengamalkan konsep dari ilmu tersebut. Yang itu juga dapat bermakna nuri atau insaf pada diri manusia, dengannya ia mengetahui akan serta menghendaki perkara yang bermanfaat, bukan yang berbahaya. Kemudian, akal dalam perspektif Al-Quran berkaitan dengan akal. Sekali ayat-ayat yang membicarakan telah disebutkan dalam Al-Quran yang berupa fi'il dan variasi 29 ayat. Kemudian ada yang menggunakan al-idrok, dan al-fahm. Nah, dalam menggunakan kata kerja taklun atau kalian memahami, kata kerja ini disebutkan 4 ayat dalam Al-Quran. Kemudian menggunakan daya taklun yang mereka memahami, ini disebutkan 22 dalam Al-Quran. Selanjutnya yang menggunakan kata kerja yang Tuhan yang memahami adalah kemudian kata kami satu kali dan menggunakan kata itu yang arti mereka memahaminya, ini disebut Al-Quran sebanyak 1. Kemudian istilah-istilah lain al-albab, al-hijr, dan kemudian selanjutnya akan disampaikan kepada silahkan. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kedudukan akal dan wahyu. Kedudukan akal dan wahyu yang pertama, semua ulama Islam sepakat bahwa wahyu dan akal merupakan bagian yang terpenting dalam sumber agama Islam. Apalagi jika berbicara dalam ranah usul fiqh.
maka akal ini dapat mewujud berupa ijtihad, qiyas, istihsan, dan lain sebagainya, di mana pembahasan-pembahasan ini tidak pernah lepas dibahas dalam buku-buku usul fikih, di antaranya buku Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i, Al-Irsyad Al-Fuhul karya Asy-Syaukani, Al-Usul min Ilmil Usul karya Ibnu Utsaimin, dan lain sebagainya. Tetapi dalam perjalanannya, sejarah pemikiran Islam mencatat ada perselisihan fundamental yang terjadi di kalangan cendekiawan Muslim terkait dengan posisi dan kedudukan akal terhadap wahyu, terutama yang berkaitan dengan masalah perkara-perkara yang gaib atau ghaibiyat seperti ketuhanan, kitab-kitab, hari kiamat, dan lain sebagainya. Secara global, pendapat ini terbagi menjadi dua. Pendapat pertama, bahwa wahyu lebih didahulukan daripada akal adalah pendapat para ulama ahlu sunnah dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tafsir, seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Taimiyah, Said Qutb, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pendapat ini, Said Qutb mengatakan bahwa sesungguhnya akal yang Allah anugerahkan kepada manusia mampu untuk menerima wahyu, mengetahui kandungan-kandungan maknanya. Dan ini adalah tugasnya sebagai akal. Kemudian ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan cahaya dan hidayah, serta disiplin dengan aturan yang benar. Ini yang tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Sedangkan jika akal manusia ini jauh dari wahyu, maka akal sangat rentan terhadap sesat. Akal sangat rentan menjadi sesat dan menyimpang. Pendapatnya buruk dan kurang perkiraan, dan pengaturannya pun buruk. Pendapat kedua, bahwa akal lebih didahulukan daripada wahyu. Pendapat ini dipegang oleh para ulama alam di kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Dan jauh sebelum mereka ada para filsuf yang dinisbatkan kepada Islam. Dari kedua pendapat di atas, yang roji atau tepat adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa wahyu harus didahulukan daripada akal. Karena walau bagaimanapun akal memiliki keterbatasan, sehingga tidak mungkin baginya mengetahui segala sesuatu. Di samping itu, andaikan akal lebih didahulukan, bahkan dijadikan dasar utama dalam beragama, maka hal itu akan melahirkan kekacauan pemikiran yang variatif dan tak berujung. Karena masing-masing memiliki pendapat yang sesuai dengan akal pemikirannya. Walaupun demikian, bukan berarti akal tidak boleh berinteraksi secara total dalam beragama, karena Islam sendiri telah mengatur tentang mana saja ranah agama yang boleh dimasuki akal dan mana saja yang tidak boleh. Dan ini merupakan bentuk pemulihan Islam terhadap akal yang telah membebaninya sesuai dengan batas kemampuannya. Karena ketika akal dibebani tidak sesuai dengan kapasitas kemampuannya, 18 menit. maka ini merupakan kezaliman terhadap akal itu sendiri. Hadis yang menjelaskan tentang ranah interaksinya Cepat ya. akal dalam beragama. Ya, teruskan, dipercepat. Sudah lebih misalnya waktunya. Terus lanjut. Sedikit lagi, Ustaz. Dipercepat ya. Hadis yang menjelaskan tentang ranah interaksinya akal dalam beragama. Artinya bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az ke Yaman bersabda, bagaimana engkau akan memutuskan sesuatu hukum? Ia menjawab, saya memutuskan berdasarkan apa yang ada pada Al-Quran. Nabi bersabda, jika tidak ada dalam Al-Quran, ia menjawab, maka saya mengambilnya dari hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, bagaimana jika tidak ada dalam hadis Rasulullah? Ia berkata, saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Nabi bersabda, segala puji hanya bagi Allah yang memberikan taufik kepada Rasulnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1327.
Jadi dalam hadis tersebut, akal memiliki peran untuk memutuskan suatu perkara setelah tidak ditemukan jawaban-jawabannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan tetap mengacu pada jalur yang tidak berseberangan dengan kaidah-kaidah umum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan dalam ilmu usul fikih, masalah ini disebut dengan ijtihad. Di samping itu, hadis ini menyatakan secara eksplisit bahwa wahyu yang teradvokasi dari Al-Quran dan hadis adalah harus didahulukan daripada akal. Kesimpulan dari uraian tadi, maka dapat diambil sebuah kesimpulan tentang wahyu dan akal dalam perspektif Al-Quran yang tertuang dalam beberapa perkara. Yang pertama, wahyu dan akal dalam pembahasannya telah mendapatkan perhatian yang serius dari Al-Quran dengan banyaknya ayat Al-Quran yang berbicara tentang kata dan esensi keduanya, baik itu kata wahyu dan akal secara langsung maupun dalam bentuk derivasinya. Kemudian yang kedua adalah korelasi wahyu dan akal sangat erat sekali, seperti halnya hubungan antara imam dan makmum, di mana wahyu sebagai imamnya, sedangkan akal sebagai makmumnya. Kemanapun imam pergi berpendapat, maka makmum mengikuti di belakangnya. Dengan kata lain, wahyu adalah pembimbing bagi akal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1. Jangan lupa teman-teman menulis satu pertanyaan ya, kemudian di-upload di psikologi atau langsung nulis di psikologi juga bisa ya. Kalau kita lihat ini belum ada pertanyaan yang masuk. Nah, kita lihat tampilannya. Ya, ini kan belum ada yang masuk. Baru makalahnya, makalah ini di sini masih kosong ini ya. Komentar-komentar atau pernyataan atau pertanyaannya masih kosong. Saya minta segera ditulis di sini, Nane, karena nanti kita akan memilih 5. Saya pilih 5 penanya, tapi mungkin karena ini 2 makalah, mungkin 6 ya, 3 untuk makalah 1, 3 untuk makalah 2. Jadi segera ditulis di sini ya, biar nanti saya pilih. Jadi pertanyaannya atau diskusinya di forum diskusi atau di rubrik diskusi Google Meet ini psikologi ya. Nah, sambil itu kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan presentasinya. Diusahakan 15 menit tepat ya. Silahkan kelompok 2. Sampai ini Rahmat dan kawan-kawan ya. Ya Ustaz. Ya, silakan. Wahyu. Ya. Kas. Mungkin perlu dibuka dulu saja ya Ustaz ya. Ya. Dibuka dulu saja ya Ustaz ya. Dibuka gimana? Ya, ini sudah. Ya. Buka saja Wahyu. Ya, silakan Izul Haq, Bagus dan Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita muliakan Bapak Samsul, yang saya hormat, yang kita juga sama-sama sayangi teman-teman semua. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga kita dapat menimba ilmu di pagi hari ini dengan suasana yang ceria. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi kita semua, yang kemudian sedikit demi sedikit meniti sunnah-sunnahnya sehingga kita menjadi khair ummah begitu. Baik, kali ini kita akan mempresentasikan kemukjizatan Al-Quran, bagaimana bukti-buktinya, keotentikannya. Nah, sudah nampak. Tapi bagi teman-teman semua, PPT yang di layar jelas nggak atau separuh begitu? PPT-nya belum berjalan, baru judul aja. Oh ya, mungkin di slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Rahmat. Monggo. Cek. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan intinya itu tentang bukti-bukti bahwasanya Al-Quran itu benar-benar adalah wahyu Allah. Pertama, pengertian Al-Quran dulu. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u, qira'atun, Quran, yang berarti sesuatu yang dibaca. Secara istilah, menurut Ansori, Al-Quran secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi pada perubahan. Sedangkan menurut ulama usul fikih, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Terus pada mushaf diriwayatkan pada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah mulai dari surah Fatihah dan diakhir dengan surah An-Nas. Pengertian wahyu. Wahyu adalah nama bagi sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul dari Allah. Demikian juga dipergunakan untuk lafaz Al-Quran. Wahyu Allah kepada Nabi dan Rasulnya Allah. Rasulnya ialah Allah menyampaikan wahyunya ke dalam jiwa Nabi dan Rasul tentang pengertian pengetahuan yang Allah kehendaki, yang akan mereka sampaikan pula kepada manusia sebagai petunjuk bagi mereka dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka Al-Quran sebagai wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai ilmu dan petunjuk untuk kemudian diajarkan pada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Lanjut, Om. Nah, kemudian kita masuk pada bagian tuduhan-tuduhan terhadap keautentikan Al-Quran sebagai wahyu. Kita lihat banyak kemudian dari zaman Nabi muncul oposan-oposan Nabi yang mengatakan bahwasanya banyak Al-Quran itu bukan tidak orisinil dan dipertanyakan autentisitasnya, dan
banyak hal-hal yang demikian sudah terekam jelas di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri tidak menyembunyikan para oposan yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak asli. Nah, di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Haqqah disebutkan bahwasanya Al-Quran itu dikatakan sebagai perkataan tukang tenun atau tukang sihir. Jadi Nabi Muhammad dikatakan sebagai penyihir dan Al-Quran adalah sebagai perkataan tukang sihir. Nah, kemudian tuduhan berikutnya, Al-Quran merupakan syair semata di Quran surah Al-Anbiya ayat 5. Dan kemudian tuduhan berikutnya, Al-Quran adalah sihir dan Muhammad yang terkena sihir di Quran surah Al-Anbiya ayat 3. Tuduhan selanjutnya adalah Al-Quran adalah sesuatu yang dibuat-buat atau diada-adakan. Quran surah Hud ayat 13. Nah, seiring dengan tuduhan-tuduhan ini, pada kesempatan itu juga Allah Subhanahu wa taala banyak menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan membantah tuduhan bahwasanya Al-Quran adalah jiplakan dari kitab-kitab Yahudi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Itu salah satu bantahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantah para oposan Nabi pada saat itu. Nah, lanjut Om. Bukti keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian Al-Quran adalah wahyu Allah. Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Kemudian yang ketiga, manusia tidak akan mampu membuat semacam Al-Quran. Karena Al-Quran itu salah satu mukjizatnya adalah dilihat dari gaya bahasanya, uslubnya. Kemudian yang ketiga, manusia tidak akan mampu. Yang selanjutnya, Al-Quran mampu menjawab perkembangan dan tantangan zaman. Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Gunung berfungsi seperti penahan pasak untuk lempengan bumi. Quran surah An-Naba. Kemudian proses terbentuknya bayi dalam rahim. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kesimpulan. Al-Quran sebagai wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai ilmu untuk kemudian diajarkan pada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, ada banyak tuduhan dari orang kafir tentang Al-Quran. Hanya Al-Quran adalah syair atau cerita yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Muhammad adalah tukang sihir. Al-Quran hanyalah sesuatu yang diadakan. Nah, teman-teman terkait dengan tuduhan-tuduhan tidak dilakukan oleh para oposan Nabi pada saat itu. Kalau kita membaca tentang sejarah kapan kemudian Barat itu mulai mengkaji Al-Quran, lahirlah salah satu tulisan dari Abraham Geiger tentang apa yang diadopsi Muhammad, dari Muhammad dari Yahudi. Nah, isi dari tulisan itu adalah Abraham Geiger mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kumpulan dari anasir-anasir perkataan-perkataan Yahudi. Sehingga di permulaan awal abad ke-18. Kemudian kok hilang? Nah, kumpulan berikutnya, Al-Quran tetaplah kalam Allah yang mengandung kebenaran meskipun mendapat tuduhan dan cemooh dari kalangan orang kafir. Maka dari itu, Al-Quran sendiri juga yang memberikan kita bukti bahwa itu merupakan kitab yang benar. So, mungkin terima kasih. Mungkin itu dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami dan dimengerti. Nah, jika kemudian tidak dapat dipahami dan dimengerti, kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kemudian bisa disampaikan sama-sama. Mungkin itu dari kami. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Nun alqala bi maisturun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum membaca pertanyaannya.
Pertanyaannya belum masuk. Silahkan segera ditulis ya pertanyaannya. Di kelompok 1 ya baru ada 1, kelompok 2 belum ada. Atau ya kelompok 2 pemukjizatan belum ada pertanyaan yang masuk. Tolong segera supaya kuliah kita lancar. Sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Di masing-masing membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan tertulis. Jadi kalau melihat yang hadir ini ada 33, ada 6 pemakalah, berarti mestinya paling tidak ada 27 pertanyaan. 27 pertanyaan. Silahkan segera ya. Tolong supaya perkuliahan kita lancar. Segera buat pertanyaan. Langsung ditulis di psikologi boleh, nggak usah ditulis tempat lain. Langsung ditulis di psikologi ya. Ini baru 1 yang masuk. Nah, ada 2. Kelompok 1 ada 2. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya. Nah ini sudah ada angka 2, berarti ada 2 orang. Yang ini belum ada ini. Diskusi kemukjizatan belum ada. Ayo segera masuk. Segera dimasukkan karena masing-masing harus membuat 1 pertanyaan tertulis. Ya, segera. Baik, kita buka untuk yang kelompok 1. Nah, ini ada 2 penanya. Saya persilahkan. Oh, sudah banyak ini malamnya. Di makalah kelompok 1 sudah banyak. Kita ambil 3. Silahkan Saudara Hasan Mas'ud. Dibacakan pertanyaannya. Baik Ustaz. Ya. Oke, bismillah, mohon izin bertanya untuk kelompok 1. Ya. Oke, dari paparan tadi pemakalah menyampaikan bahwasanya gambaran tentang hubungan antara akal dan wahyu dan akal itu seperti hubungan antara imam dengan makmum. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana pendapat pemakalah tatkala menjumpai adanya fenomena manusia yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dengan wahyu? Demikian Ustaz. Terima kasih. Ya, pemakalah dicatat ya pertanyaannya. Anda bisa buka di psikologi juga ya, biar nggak kehilangan pertanyaan. Berikutnya, Saudari Putri Lista Samsiatun, silakan. Terima kasih, Tad. Saya kan hanya ingin bertanya. Tadi pas penjelasan tentang wahyu, di situ kurang jelas gitu loh. Boleh tolong dijelasin secara singkatnya gitu. Seperti apa perspektif kan ada PPT-nya. Baik. Yang ketiga untuk makalah kelompok 1, silakan Khofifah dibacakan pertanyaannya. Ya, Ustaz. Apakah memahami Al-Quran itu perlu menggunakan akal, padahal ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang
Namanya tidak sampai akal manusia untuk memikirkan itu gitu, apalagi untuk orang awam. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira 3 pertanyaan itu, yang lain-lain nanti dijawab secara tertulis. Silakan kelompok 1 untuk memberikan jawaban. Ya, kelompok 1 menjawab 3 pertanyaan tadi. Untuk makalah kelompok 2 baru 1. Silakan dilanjut. Silakan kelompok 1 menjawab dulu 3 pertanyaan tadi. Jangan lambat-lambat ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana ketika ada manusia yang mengedepankan akal daripada wahyu? Wahyu dari Allah itu kan otentik ya, dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan dan dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai umat muslim kita jadikan pedoman hidup dalam berkehidupan sehari-hari. Semuanya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Jadi, ketika ada seorang yang mengedepankan akalnya daripada wahyu, itu menurut saya mendahului apa yang sudah dituliskan oleh Allah, apa yang sudah diwahyukan oleh Allah, karena semuanya sudah ditulis, sudah dituntunkan oleh Allah, malah merasa sok ngerti, sok benar itu ya. Padahal manusia hanyalah hamba yang terbatas pengetahuannya seperti itu. Bagaimana teman-teman? Tapi silakan. Lanjutkan pertanyaan kedua, ketiga. Untuk pertanyaan kedua, mohon diterangkan kembali secara singkat tentang wahyu dalam perspektif Al-Quran. Mungkin Rizka Andar bisa menjelaskan? Ya, silakan. Rizka Antaryani. Tinggal mengulang saja apa yang Anda baca tadi kan. Mana Rizka? Atau Rizka Torik? Pengertian wahyu ya tadi yang saya itu adalah
makna wahyu dalam tinjauan syar'i itu adalah segala firman Allah. Wahyu itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi tentunya. Wahyu itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, ya, baik melalui perantara maupun tidak. Kemudian pengertian wahyu secara etimologi berarti ialah isyarat langsung atau pesan langsung yang disampaikan secara tepat dan pesan yang tersampaikan kepada pihak lain. Wahyu dalam terminologi adalah antara seorang pribadi dengan alam gaib, yang dengan itu pesan Tuhan tersampaikan disebut apa? Gimana kok suaranya kok lemah ini? Kurang keras suaranya. Manusia mampu merekam bentuk kemudian diabstraksi diberi nama. Jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah mengabstraksi segala fenomena, baik yang alam, materi maupun imateri maupun yang sampai fisik dan metafisik, itu mengabstraksi. Yang dijelaskan itu hanya mengabstraksi. Itu datang melalui atau dengan perantara malaikat Jibril, sedangkan ilham datang melalui penghujaman langsung oleh Allah kepada yang dikehendakinya. Wahyu yang diterima para nabi atau rasul, sedangkan ilham dapat diterima oleh siapa saja yang dikehendaki Allah, baik sewaktu pintu kenabian masih terbuka maupun setelah ditutup. Kemudian wahyu diterima untuk kemaslahatan seluruh umat manusia atau umat tertentu, sedangkan ilham hanya untuk yang menerimanya saja. Pintu wahyu telah tertutup sejak berakhirnya tugas nabi kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga wahyu dikenal oleh kalangan ulumul Quran dengan istilah tertutup rapat pintunya, sedangkan pintu ilham selalu terbuka selagi ada manusia dan berlaku sepanjang masa, sehingga ilham terkenal kalangan ulama ulumul Quran dan istilah selalu terbuka pintunya. Kelompok 1 masih ada tambahan? Ya, kalau tidak kita lihat kelompok 2 ya. Kita lihat kelompok 2 sudah tambah belum pertanyaannya? Kelompok 2 kelihatannya sudah tambahnya. Ada 3 pertanyaan. Ya baik, 3-3-nya dulu. Nanti yang lain menyusul silakan ya, segera disusulkan. Pertama Cita Aprilda Kirana, silakan. Baik, pertanyaannya, mengapa Al-Quran mendapatkan tuduhan dan cemooh dari orang kafir? Terima kasih. Ini yang kedua, Bagus Sadewa ini apa ini? Nggak ada isinya. Ini Bagus Sadewa kan pemakalah ya? Bukan. Tanya sendiri. Nggak boleh bertanya pada dirinya sendiri. Afwan Ustaz, itu buat memunculkan kolom pertanyaan. Oh ya. Muhammad Najri Nasir, silakan.
Najri Nasir. Ayo Najri, dibacakan. Ya, Ustaz. Melihat pertanyaan pengertian dari Al-Quran tadi, qira'a, yaqra'u, qira'atun, wa qur'anan. Kemudian Qur'anan itu berkirah dalam bahasa itu fa'al, di Qur'anun, fa'alun. Kemudian di situ diartikan sebagai sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, pertanyaannya apakah qirah atau pola itu sama dengan pola maf'ulun yang biasa kita artikan baca atau yang terbaca? Silakan Al-Amalia Yasmin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi seseorang yang tidak meyakini akan keautentikan Al-Quran? Terima kasih. Ya, baik. Ada 3 pertanyaan ya. Dari Najri Nasir, Cita Aprilda Kirana, dan Amalia Yasmin. Yang lain-lainnya segera disusul tertulis ya. Silakan untuk dijawab. Kelompok 2. Cek. Saya menjawab pertanyaan yang itu. Kenapa Al-Quran dituduh sebagai suaranya yang keras. Apa belum sarapan ini? Ya, Asmat. Ya, Rahmat, yang semangat. Oke, Ustaz. Sarapan belum? Cek. Saya menjawab pertanyaan yang itu. Kenapa Al-Quran dituduh tidak otentik dan lain sebagainya. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab yang sangat indah dari segi bahasa dan lain sebagainya. Yang pertama, orang kafir itu selain ingin kemudian mengatakan Al-Quran sebagai produk sihir, orang kafir punya niat hati ingin mengakui kepemilikan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai sumber-sumber ilmu pengetahuan yang itu kemudian dikaji oleh orang-orang orientalis. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kemudian Al-Quran itu dituduh sebagai tidak otentik oleh orang kafir? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mereka itu banyak yang tidak menaruh simpati kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu mereka anggap sebagai buatan dan tiruan. Sebenarnya tuduhan-tuduhan seperti itu timbul dari kekaguman mereka terhadap Al-Quran. Sebegitu menariknya Al-Quran, sebegitu indahnya kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, sehingga tuduhan-tuduhan bahwasanya Al-Quran itu adalah syair dan lain sebagainya itu keluar dari lisan-lisan mereka. Mungkin seperti itu. Ya, berikutnya. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mas Nasir ya. Baik. Ya, silakan. Apa tadi yang qira'a yaqra'u, qira'ah sama Qur'anan? Apakah itu bisa disamakan ya sama pola maf'ulun, artinya sesuatu yang dibaca? Nah, setahu saya ya, selama saya belajar matkul atau mata pelajaran nahwu,
itu kan diambil dari bentuk masdar ya, qiraah, Qur'anan. Keduanya ini masdar dari kata qiraah. Nah, terkadang masdar itu ada yang berarti isim fa'il, juga ada yang berarti isim maf'ul. Kalau tidak salah yang masdar bermakna isim fa'il itu yang adila, ya'dilu, adlun. Nah, adlun itu kadang-kadang diartikan sebagai orang yang adil. Nah, untuk contoh yang masdar bermakna isim maf'ul, ya salah satu contohnya ya sekarang ini, qira'a yaqra'u qiraah. Jadi bisa dikatakan bahwa qiraah atau Qur'anan seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Nadri itu bisa disamakan dengan wazan maf'ulun, yang artinya sesuatu yang kena pekerjaan. Begitu kurang lebihnya. Oke, terima kasih untuk Wahyu. Selanjutnya mengenai pertanyaan dari Mbak Amalia Yasmin. Jadi bagaimana menyikapi orang yang kemudian tidak meyakini keotentikan Al-Quran? Mungkin sikap paling kemudian paling tepat yaitu adalah bagaimana kita bertukar pandangan. Ya artinya berdialog begitu. Ya maksudnya ketika terjadinya berdialog, kita juga bisa memahamkan bahwa Al-Quran secara keotentikan, buktinya secara keotentikan Al-Quran itu sendiri dari isinya, bahkan daripada bukti sejarah. Karena kan di sini kita belum menyisipkan yang namanya bukti sejarah ya. Nah, mungkin ketika diberi pemahaman bagaimana keotentikan Al-Quran dengan bukti Al-Quran itu sendiri, ditambah bagaimana dari sejarah keotentikan Al-Quran, kemungkinan besar akan sedikit berubah cara pandang yang tidak meyakini keotentikan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan akhlak di dalam daripada Al-Quran, sehingga ataupun memberikan penjelasan bukti yang secara secara real yang bisa diterima oleh akal orang yang tidak meyakini keotentikan Al-Quran. Ya artinya kadang orang yang tidak meyakini itu karena merasa bahwa Al-Quran di sisi lain dianggap sebagai syair, tapi dianggap sebagai sihir ataupun yang lain begitu, dan tidak mengandung kebenaran karena metafisik begitu. Nah, bagaimana kita membuktikan secara yang fisik yang kemudian itu rasional begitu. Terima kasih. Baik. Bisa menambahkan Ustaz saya? Ya, silakan. Tambahkan, silakan. Atau ada pertanyaan yang belum dijawab tadi? Ingin menambahkan tadi, menghadapi orang yang tidak percaya keotentikan. Caranya yaitu ya kita belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu kadang benar-benar dia nggak tahu, atau kadang justru mereka lebih tahu dari kita, dan kita yang dari dia. Dan menghadapi dua model orang itu adalah dengan kita banyak belajar Al-Quran. Karena di sana ada sebuah kampus itu, muridnya itu memang disengaja untuk ngobrol dengan orang Yahudi. Seperti kita tahu bahwa orang Yahudi itu sangat paham Al-Quran. Maka menghadapi orang yang seperti itu ya kita harus banyak belajar Al-Quran dalam Al-Quran. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Muhammad Najri. Yang cita apel sudah dijawab ya? Yang cemoohan. Quran mendapat cemoohan. Sudah ya? Baik. Baik, terima kasih. Jadi untuk diskusi secara live
by Google Meet kita cukupkan. Ini masih ada pertanyaan Faiz Rizal Izzuddin, nanti silahkan dijawab secara tertulis. Begitu juga yang di kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada beberapa pertanyaan juga yang belum dijawab ya, nanti dijawab secara tertulis. Seandainya ada pertanyaan yang sama antara satu dengan yang lain, disatukan saja. Seperti saya katakan kemarin, ini kan harusnya masing-masing ada paling tidak tadi 27 atau 26 pertanyaan ya. Yang 3 sudah dijawab. Kemudian yang kelompok 2 juga begitu. Setidaknya mesti ada 26 atau 27 pertanyaan yang nanti karena sudah diambil 3 untuk dijawab tadi, selebihnya dijawab secara tertulis. Di sini sudah ada alokasi waktunya, ya. Alokasi waktunya, due-date-nya ya. Due-date-nya September 28 jam 12. September 28 jam 12 besok ya, sampai besok untuk yang belum menyampaikan pertanyaan segera dikirim supaya pemakalah itu nanti bisa mengklasifikasi pertanyaan Anda ya. Kalau saudara lambat menyampaikan pertanyaan tertulisnya, nanti ya katakanlah pertanyaan harus sudah masuk hari ini semuanya ya. Hari ini semua pertanyaan sudah masuk semua, sehingga pemakalah bisa mengklasifikasi, sehingga pemakalah punya waktu untuk menjawab bisa sampai besok. Dalam bentuk yang tadi saya katakan, diklasifikasi, dikelompokkan, misalnya 24 ya katakanlah. Kalau 27 sudah dikurangi 3 berarti 24 ya. 24 pertanyaan itu dikelompokkan, akhirnya didapat mungkin misalnya 6 pertanyaan, ya, tinggal dibagi pada anggota kelompok kan. Anggota kelompoknya 3 berarti masing-masing 2. Nah, 2 dijawab secara tertulis ya. Jawabnya secara tertulis langsung di sini ya. Di psikologi ini saudara tinggal menulis komennya itu ya di kolom komen ya. Di kolom komen atau boleh juga di reply juga boleh ya, di reply ya. Jadi misalnya pertanyaan yang belum ini Rufaidah sama Faiz Rizal ya, tinggal di reply. Reply berarti jawaban. Reply jawabannya. Kelihatan nggak? Ya, itu ya. Cara jawabnya begitu. Siapa yang ditugasi untuk menjawab, misalnya kalau dibagi-bagi, tinggal klik reply, Anda tulis di sini. Dah, nanti otomatis akan bisa dibaca oleh semuanya. Saya kira bisa langsung baca ini ya. Karena diskusi sehingga bisa dibaca oleh semuanya. Yang kelompok 1 juga sama. Inilah pentingnya kita diskusi secara online, baik online live maupun online tertulis. Saya kira begitu untuk pertemuan pagi ini kita cukupkan dan mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.